Oke, di sini gue bakal coba ngebahas uh, soal UAS tahun 2020-2021. Di sini udah ngelompokin mana yang bakalan masuk UAS dan yang enggak. Kebetulan soalnya juga mirip-mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama soal ketiga dan yang kedua soal keempat. Nah, kita mulai di soal ke tiga dulu kali ya. Nah, di soal ketiga itu ada campuran biner apinen, campuran pertama dengan pesimen, simena dengan campuran yang kedua pada tekanan 100,7 kPa. Nah, 100,7 ini berarti dia resistemnya. Bikin model persamaan koefisiensi aktivitas dan kalau sepintas dilihat persamaan koefisien aktivitasnya itu kayak yang di soal 2023-2024 bagian yang Van Laar. Nah itu mirip sebenarnya kayak persamaan Van Laar. Jadi bentuknya kebetulan angkanya juga mirip dan angkanya juga mirip. Nah terus persamaan apinen dan pesimena sebagai berikut. Apinennya segitu, pesimenanya segitu, dan menggunakan persamaan laut dan persamaan waktu modifikasi. Hitung P bubble dan komposisi pesawat. Jadi kita suruh hitung P bubble dan komposisi pesawatnya dengan persamaan laut atau laut termodifikasi. Kemudian kita juga suruh menghitung PDU-nya dan komposisi fase cairnya. Berarti ini kita nyari XI-nya, kita nyari I-nya. Langkahnya pertama kita gampangnya ini dulu, ngompokin dari temperatur. Kita cari dulu si nilai P-nya, P1 sampai P2 nya, dapat nilainya kalau dimasukin temperaturnya 410, dapat P1 nya 133,353 kPa dan P2 nya didapatkan 77,866 kPa. Nah, terus habis itu lanjut kita bisa menggunakan persamaan laut atau rute modifikasi. Di sini enggak, kita nyari nilai ln gamma 1 dan ln gamma 2 nya dulu. Dari persamaan di atas dapat nih ln gamma 1 nya itu 1,0237 dan buat gamma 2 nya itu 1,012. Nanti P bubble ya, persamaan dari persamaan laut termodifikasi akan rumusnya seperti ini. Kan dia kan ini dikali P sebagai sigma XI dikali gamma I dikali PI1. Nah, kalau misalnya P bubble itu kondisi, berarti ketika sigma YI nya sama dengan 1. Jadi rumusnya seperti ini, karena YI nya 1, didapat hasil P bubble kalau dengan persamaan laut termodifikasi hasilnya 96,1503. Nah, selanjutnya kita hitung untuk komposisi fase uap. Komposisi fase uap
ketikkan YI nya. Nah itu kan tadi kan rumusnya kalau persamaan raut termodifikasi kan YI sama dengan dikali P sama dengan sigma XI dikali gamma I dikali PI1. Itu ketika P bubble, oh enggak. Benar. Ini berarti P sistemnya. Jadi nanti ini YI sama dengan sigma XI dikali gamma I kali PI1 per P. Jadi kalau misalnya mau nyari Y1 sama dengan 1 dikali gamma 1 dikali Y1 per P. Hasilnya itu bakal tekan 0,3 dikali 1,0237 kali 133,353 per 100,7. Iya satunya dapat ya 0,4066. Berarti keduanya 1 sama dengan 0,5934. Berarti satu dan keduanya. Nah, lanjut ke raut yang bubble berarti. Kan tadi persamaan raut termodifikasi. Kalau sekarang lanjut ke persamaan bubble hukum raut. Nah kalau raut kan rumusnya dia YI dikali P sama dengan sigma XI dikali PI1. Nah berarti kalau mau nyari P kan pada saat P bubble tuh sigma YI nya sama dengan 1 kan. Itu kan nanti P bubble sama dengan sigma XI dikali PI1. P bubble ya sama dengan X1 dikali P11 X2 dikali P21. Berarti P bubble nya masukin nilainya 0,3 dikali 133,353 tambah 0,7 dikali 77,866. P bubble nya berarti 94,5121 kPa. Nah, dapatnya P bubble ya. Kita cari komposisi fase uap ya. Komposisi fase uap bersamaan ketika digunakan persamaan raut, apakah sama atau berbeda? Ini kan nanti ini kali P sama sigma XI dikali PI1. Lanjut ke atas. Nah, tekan YI sama dengan XI dikali PI1 per P kan. Nah, berarti nanti
Y1 sama dengan X1 dikali P1 set per P. Y1 nya 0,3 dikali 133,353 per 100,7. Hasilnya dapat 0,3972. Berarti Y2 nya sama dengan 1 min Y1 0,6028. Dapat buat YI yang ada di persamaan Raoult. Oke, kita lanjut ke yang bagian B-nya. Bagian B-nya ini pada saat Y1 nya 0,3 berarti Y2 nya 0,7. Buat T nya 440 Kelvin. Nah, di sini gue bakal coba nyari dari persamaan Raoult modifikasi dulu ya. Modif, berarti kan rumusnya Y sama dengan dikali P sama dengan sigma SI kema I dikali PI1. Berarti kan kalau pada saat P diu itu kan sigma XI nya bakal sama dengan 1. Berarti P diu sama dengan 1 per sigma I YI per gamma I dikali PI1 dengan nah, berarti P diu bisa dikatakan 1 per Y1 per gamma 1 dikali P1 sat tambah 2 per gamma 2 dikali P2 sat. Nah, T1 per Y1 0,3, gamma 1 itu 1,0237. Dikali 133,353 ditambah 0,7 per 1,012 kali 77,866. Nah, PD-nya hasilnya itu 90,2462 kPa. Nah, nanti setelah itu ketemu PD, kita nyari komposisi fase cair. Nah, komposisi fase cair SI kan nomor senti YI kali P sistem sama dengan XI gamma I dikali PI1. Berarti XI sama dengan YI dikali P per gamma I dikali PI1. Kalau misalnya mau dari X1, Y1 dikali P per gamma 1 dikali P gamma 1 dikali P1 set
ini kan 0,3 dikali 100,7 per 1,237 dikali 133,353. Berarti nanti dapat nilai X1-nya sama 0,2212. Nah, X2-nya berarti 0,7788. Nah, dapat fase cairnya, kita lanjut ke perhitungan yang kedua, itu kalau misalnya menggunakan hukum Raoult. Nah, itu kan rumusnya I dikali P sama sigma X dikali Z. Kalau PDU tadi berarti kan sigma X sama dengan 1, berarti PDU-nya sama dengan 1 per sigma I dikali PIZ. Berarti PD-nya sama dengan 1 per I1 per P1 Z tambah Y2 per P2 Z. Nah, sama dengan 1 per 0,3 dibagi 133,353 ditambah 0,7 dibagi 77,866. Dapat PD-nya sama dengan 88,9721 kPa. Dapat hasil sekian. Nah, untuk komposisi fase cairnya yaitu Xi, ketika rumus persamaan Raoult I dikali P sama dengan Xi dikali PIZ, yaitu Xi sama dengan I dikali P per PIZ = berarti kan sama P dikali I per PIZ. Nah, berarti X, kalau misalnya X1 berarti kan P sistem dikali Y1 per P1 Z. Nah, ini 100,7 dikali Y1 0,3 per P1 Z-nya berapa? P1 Z 133,353. Itu kan X1-nya hasilnya 0,2265. Nah, X2-nya berarti 1 X1, X2-nya 0,7735. Nah, hasilnya segini. Oke, itu pembahasan dari nomor 3. Jadi summary-nya kita disuruh nyari P-label dan PD dengan dua persamaan. Pertama persamaan Raoult, kemudian kedua dengan persamaan Raoult termodifikasi. Habis itu harusnya bersama P-label dan PD, dan dari kedua persamaan tersebut kita juga meninjau komposisi fase uap dari kalau misalnya menggunakan
persamaan root dan persamaan root termodifikasi. Nah, bisa dilihat kalau untuk persamaan root itu kalau di p-bubble-nya lebih besar dibandingkan dengan persamaan hukum root karena terdapat faktor koreksi atau koefisien aktivitas. Kalau misalnya untuk di komposisi fasa uap ya, itu seluruh komposisi kan itu satu ya, I satunya lebih besar, tapi kalau buat di duanya dia jadi lebih kecil. Nah, kalau buat di PEDU sama, buat di pasal modifikasi dia lebih besar hasilnya karena faktor koreksi gamma koefisien aktivitas dibandingkan sama not biasa. Nah, untuk komposisi fase cairnya dia lebih fase, kalau di sama modifikasi dia justru antara X1 nya lebih besar persamaan raut, tapi buat X2 nya lebih besar persamaan raut modifikasi. Oke, itu kalau untuk pembahasan yang soal ketiga. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada campuran molar masalah benzin dan anti benzin. Sebenarnya sudah pernah dibahas, cuman bakalan bahas lagi biar memperkuat pemahaman dan ingatan kita juga. Dengan tekanan sistem 100 kPa dan temperatur 105 derajat dipisahkan secara Frenching dan jumlah fraksi cair X nya dan fraksi uapnya Y-nya terbentuk komposisi dalam sistem hukum Raoult. Nah, berlaku di sistem ini kita tekan uap minum benzin dan benzin temperatur 105 derajat masing-masing 106,7 kPa dan 7,8 kPa. Yang perlu dilihat di sini itu kita pemisahan dan phasing, berarti kan kita umpan masuk tadi ekimolar, berarti mol benzin itu buat campuran benzin itu 0,5. Kalau mol itu benzin itu di 0,5 juga karena kan sama. Terus apa pertama kita hitung p-bubble itu hukum Roten. Kita jadi kali PI saja nggak ada koefisien aktivitasnya, nanti masukin Z1 nya 0,5 PI nya soalnya didapat hasil p-bubble campurannya 122,25 kPa. Kemudian hitung PEDU campurannya, kalau PEDU kan berarti 1 per Z in per PI1, nanti dimasukin Z1 Z2 ke 1 PEDU dapat PEDU nya ternyata 63,9121 kPa. Kemudian dihitungkan dengan pendekatan K itu sama dengan PI1 per P, K1 P1 per P1 set per P dapat konstantanya sekian dan P2 dapat konstantanya sekian, dan dicari nilai V dengan penurunan rumus yang terdapat di video pelajaran bab 7. Didapat nanti pengenalan hasil akhir rumusnya ini dengan ditambahkan asumsi bahwa sigma YI itu sama dengan 1. Nanti data di sini dijabarkan Z1 K1 nya dan Z2 K2 nya. Nanti cari nilai V dengan solve kalkulator. Nah,
dari sini dapat solve kalkulator nilainya sekian. Kemudian cari L, kita tahu kalau pas lapangan V plus L sama dengan 1, di mana L sama dengan 1 ini V, dan L dapat hasil sekian. Kemudian setelah kita tahu nilai V, L, dan V, L, Z, dan K, baru kita bisa nyari nilai Y1 dan Y dan XI. Ini pakai rumus yang di awal tadi. Y sama dengan sigma ZI dikali kali 4, 1 plus V dikali KI 1. Dapat Y1 untuk benzinnya sekian, dan Y1 untuk etil benzinnya karena difraksi sekian. Kemudian kita dapat juga XI dengan apa namanya, dengan hubungan KI sama dengan DI per XI, kita ubah jadi XI sama dengan DI per KI. Kemudian kita X itu udah dihitung, ini satunya sekian dan K1 dihitung di atas 3, dan dapat sekian, dapat nanti hasil sekian untuk bensin dan sekian untuk etil bensin. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami.